Kita langsung ke etika berinternet. Nah, di sini ada disebutkan dengan netiquette. Ini istilah khusus sendiri dari etika berinternet. Netiquette atau bahasa Inggrisnya netiquette ini adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Nah, netiquette yang paling sering digunakan ini mengacu pada standar netiquette-nya IETF. IETF itu the Internet Engineering Task Force. Ini komunitas masyarakat online ya. Jadi dia itu komunitas internasional, terdiri dari para perancang jaringan, operator, para penjual, peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Nah, jadi IETF ini dia ada menetapkan tentang aturan-aturan bagaimana seharusnya kita bersikap atau tata cara aturan bersikap di dunia maya atau saat kita berada di internet. Nah, etika sendiri terbagi menjadi 3 kalau menurut IETF. Ada one-to-one communication, ada one-to-many communication, ada netiquette untuk information services. Jadi IETF sendiri membagi netiquette itu jadi 3. Kita bahas yang pertama one-to-one communication dulu. Jadi one-to-one communication ini kondisi di mana komunikasi itu terjadi antar individu. Maksudnya face to face dalam dunia maya ya. Jadi antar orang per orang. Contohnya komunikasi via email atau talk gitu, atau chat. Nah, untuk one-to-one communication sendiri, etikanya seperti ini. Misalkan ini contohnya etika mengirim email ya, berkomunikasi melalui email. Kita sudah pernah bahas sebelumnya komunikasi melalui email, tapi kita bahas lagi saja netiquette komunikasi melalui email menurut IETF. Yang pertama itu jangan terlalu banyak mengutip. Maksudnya jangan terlalu banyak menuliskan reply-replyan itu. Jadi ambil bagian-bagian yang penting saja. Kemudian apa pertanyaannya itu yang dijawab gitu. Jangan chatting-chattingan sebelumnya yang rasa tidak penting di chatting ini dituliskan lagi, dikutip lagi, atau dimasukkan lagi. Jadi sehingga membuat suratnya itu, emailnya itu menjadi panjang. Kapasitasnya juga menjadi lebih besar. Yang kedua, perlakuan email secara pribadi. Jadi karena email itu kan surat pribadi ya. Jadi jangan disebarluaskan, jangan dikirim ke forum, atau dikirim ke kelompok grup, mailing list, dan lain-lain. Perlakukan secara pribadi. Infonya berarti kita simpan sesuai dengan keperluan kita. Yang ketiga, hati-hati menggunakan huruf kapital. Karena huruf kapital berarti tandanya penegasan. Ada yang mengatakan juga marah. Nah, jadi hati-hati menggunakan kapital. Tanda baca juga begitu ya, karena pesan yang dikirimkan berupa teks. Dan keempat, ini jangan membicarakan orang lain melalui email. Ini sebenarnya etika berkomunikasi juga begitu ya. Jangan membicarakan orang lain. Terlebih lagi melalui komunikasi melalui email. Yang kelima, jangan menggunakan CC atau carbon copy. Jadi kalau ngirim email itu, kalau ngirim ke banyak orang, jangan ke CC, pakai CC, tapi pakai BCC, blind carbon copy. Kenapa? Kalau CC itu semua alamat penerima email itu kan ketahuan ya. Kalau BCC itu dia alamat email siapa saja yang menerima itu tidak ketahuan. Nah, kenapa begitu? Karena kadang ada beberapa orang yang tidak suka alamat emailnya diketahui oleh orang lain. Makanya gunakan CC. Kalau kalian mengirimkan email ke banyak orang, ke banyak penerima. Yang keenam, jangan menggunakan format HTML. Maksudnya teks yang kita tulis jangan menggunakan bahasa teknis, contoh pakai HTML atau format bahasa pemrograman. Gitu. Nah, yang ketujuh, jawablah secara masuk akal. Ini netiquette yang one-to-one communication. Kemudian ada juga netiquette yang kedua jenisnya itu netiquette pada one-to-many communication. Jadi kalau one-to-many communication ini dia satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Contohnya di mailing list, grup chat, grup WA, gitu, dan net news. Netiquette ini ada banyak sebenarnya. Jadi netiquette ini beberapa di antaranya yaitu yang pertama, tidak menyalahkan moderator atau pengurus sistem menyangkut perilaku anggota mailing list. Jadi kan kadang ada adminnya ya di grup chat itu kan. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang
berbuat tidak menyenangkan gitu atau berbuat menyalahi aturan, jangan salahkan moderator, itu murni pribadinya masing-masing. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kata yang akan ditulis, karena yang ditulis ini kan nanti dibaca ya. Jadi berhati-hati. Kadang ada beberapa orang yang salah sangka terhadap kata-kata yang ditulis. Jadi perhatikan betul penulisannya, tanda bacanya juga diperhatikan. Yang ketiga, membaca berita dan postingan data. Jadi jangan maksudnya baca berita itu keseluruhan. Jangan cuma baca judulnya aja, jangan cuma baca depannya aja gitu. Baca keseluruhan. Ini untuk menghindari kita melakukan kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan komentar gitu, kesalahan konteks juga. Yang keempat, artikel atau tulisan yang akan diposting harus ringkas dan to the point. Yang kelima, buat subjek line yang mengikuti aturan. Jadi kalau ingin mengirim pesan, subjeknya atau kelasanya itu pendek, padat, tapi mencerminkan atau menerangkan dari isi konten pesan yang kita buat. Contohnya lain dari netiquette one-to-many communication. Yang keenam, itu tidak boleh mengirimkan artikel yang berbau spoofing, pemalsuan, penipuan, atau kecuali ini pesannya bersifat bernuansa humor ya. Jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan atau mengirim pesan yang melanggar hukum seperti pemalsuan, penipuan, itu dilarang. Yang ketujuh, beberapa mailing list memperbolehkan postingan teks iklan, tetapi banyak juga yang tidak mengizinkan posting teks iklan. Jadi misalkan kita punya usaha gitu, ingin iklan sesuatu, jadi lihat situasi dan kondisinya. Kadang ada beberapa yang grup chat yang tidak suka adanya iklan, kadang ada juga yang melonggar, boleh iklannya, tapi tidak terlalu banyak gitu misalkan. Jadi lihat situasi dan kondisi grupnya. Yang ke-8, jika terjadi perselisihan, selisih paham, perdebatan secara pribadi sebaiknya dilanjutkan melalui jalur pribadi. Jangan melalui grup chat. Jadi langsung direct message ke orang-orangnya yang bermasalah. Karena nanti kalau dibawa ke forum, ini kan jadi grupnya panjang gitu, chatnya menjadi panjang. Padahal orang-orang yang lain ini tidak paham apa maksudnya gitu, tidak termasuk dalam permasalahan, tidak mengetahui permasalahannya juga, tidak ikut campur juga. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tidak diperbolehkan mengirim teks yang berbau seksual atau rasial. Nah, sebenarnya kalau menurut IETF sendiri, netiquette untuk one-to communication ini cukup banyak ya. Jadi tapi kita sebutkan 9 di antaranya saja. Sedangkan jenis netiquette yang ketiga yaitu netiquette information services. Nah, ini berlaku pada penyedia layanan informasi. Jadi fasilitas berbagai layanan baru disebut layanan informasi atau information services. Ini contohnya seperti Gopher, Waze, www, World Wide Web, multi-user dimension, MUDS, multi-user dimension, which are object-oriented, MUOS. Nah, mereka juga ada netiquette-nya. Jadi kalau untuk beberapa layanan informasi seperti ini, beberapa netiquette-nya, yang pertama itu adalah ingat bahwa semua jasa itu adalah kepunyaan orang lain. Jadi bukan milik sendiri. Jadi kayak beberapa layanan itu ada yang membayar atau free gitu. Jadi bagi yang mendaftar atau membayar atau harus mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai dengan aturan providernya tersebut. Yang kedua, jika mendapatkan kesalahan terhadap layanan, lakukan pengecekan dulu, pengecekan yang ada di tempat kita sebelum komplain kepada penyedia langganan. Jadi misalkan ada gangguan internet nih di tempat kita gitu. Jadi kita cek dulu nih, wifi di tempat kita ini memang sudah nyala kah, kabelnya sudah tersambung kah gitu. Baru kalau misalkan semua pengecekan secara sederhana itu sudah dilakukan, langsung bisa dilakukan komplain. Yang ketiga, pemakai perlu mengetahui bahwa file layanan tersebut bekerja pada sistem lokal yang dimilikinya. Yang keempat, pemakaian informasi services harus memahami bahwa dalam internet itu bisa saja kultur pengguna dapat berbeda dengan kultur orang lain. Karena orang tuh beda-beda ya sifatnya. Cara berbicaranya juga beda juga, kebiasaannya juga berbeda. Yang kelima, tidak menggunakan FTP, file transfer protokol orang lain untuk menyimpan materi agar orang lain tidak bisa mengambilnya. Ini biasanya kalau ada di institusi, di kantor gitu. Ada kan tempat penyimpanan cloud yang khusus berlaku hanya untuk di internal. Nah, bisa itu file transfer protokol. Kadang kita bisa nyimpan file di situ untuk sementara atau bisa
file ini untuk diakses oleh semua orang gitu. Jadi bisa menyimpannya di FTP. Nah, ini etika untuk information services. Nah, selain etika menurut IETF, ada etika lain juga. Ini salah satunya yang cukup terkenal. Ini miliknya Virginia Shia. Jadi dia sudah membuat ada the core rules of netiquette. Jadi dia menyebutkan bahwa ada 10 aturan dalam etika berinternet. Nah, ini divisualisasikan oleh Saber Kreasi. Jadi dia menyebutkan di sini ada 10 netiquette dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, kalau yang pertama itu adalah ingatlah keberadaan orang lain kalau kita berada di dunia maya ya. Maksudnya begini. Jadi ingat bahwa orang yang diajak berkomunikasi itu juga orang yang punya perasaan, yang punya hati gitu, yang merasa kalau kata-kata ini baguskah atau tidak, jadi diperhatikan. Jadi itu yang pertama, netiquette pertama, ingatlah keberadaan orang lain. Jadi kalau kita menggunakan media sosial, ingat bahwa ada orang-orang lain juga yang menggunakan ini. Kalau kita berkata-kata, apakah kita menyinggung orang lain atau tidak? Yang pertama, yang kedua, taat kepada standar perilaku online, sama seperti kita jalin dalam kehidupan nyata. Jadi maksudnya di sini, kalau kita berkomunikasi secara online itu sama aja sebenarnya dengan berkomunikasi secara offline atau secara luring ya. Jadi standar komunikasinya sama. Jangan kalau misalkan kita di dunia maya kita bisa-bisa aja mengungkapkan kata-kata kasar gitu. Padahal kan sudah bagus ya. Di komunikasi luring, komunikasi kita biasa, face to face antar muka kan tidak boleh berkata-kata kasar. Nah, sama, itu juga diterapkan di dunia maya. Tidak boleh mengata-ngatai orang, berkata-kata kasar, tidak boleh merendahkan, membuli. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpikir lebih dahulu sebelum berkomentar. Jadi, pahami dulu. Kita sebelum membuat komentar, jadi ketahui dulu posisi kita di dunia maya. Jadi, pikirkan orang lain dulu, pikirkan konsekuensi dari komentar atau postingan yang kita buat. Yang keempat, hargai waktu dan bandwidth orang lain. Jadi etikanya seperti itu. Jadi kalau ingin mengirim pesan, perhatikan waktunya gitu. Kalau mengirim file, lihat juga nih bandwidthnya apakah cukup besar atau tidak. Jadi hormati waktu dan bandwidth orang lain. Yang kelima, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, jadi sama kayak berkomunikasi offline. Jadi kalau berkomunikasi gunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Yang keenam, bagilah ilmu dan keahlian. Jadi berbagi pengetahuan di dunia daring ya, di dunia maya. Jadi pengetahuan, berbagi tips, berbagi ilmu. Nah, bagusnya etikanya seperti itu. Kalau kita memiliki pengetahuan atau ilmu atau tips yang bermanfaat. Yang ketujuh, menjadi pembawa damai dalam diskusi yang sehat. Jadi menjaga perbedaan itu tetap terkendali gitu. Perbedaan itu bisa sah-sah saja, jangan diperuncing, jangan dibuat jadi masalah. Yang 8, hormati privasi orang lain. Contohnya kalau kita ingin upload foto, kita minta izin dulu nih ke orangnya yang bersangkutan. Mungkin saja orangnya keberatan kalau kita upload fotonya atau kita menampilkan fotonya, gambarnya. Nah, jadi hormati privasi orang lain. Kalau ingin mengupload foto yang berhubungan dengan orang lain, minta izin terlebih dahulu. Yang ke-9, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Ini misalnya bagi administrator grup chat ya. Nah, administrator itu berarti tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi contohnya tidak boleh kayak membaca email pengguna lain gitu. Menyalahgunakan kekuasaan karena tidak suka ada orang tidak suka dengan orang tersebut, dikeluarkan dari grup atau oleh administratornya, jangan. Nah, yang ke-10, maafkan jika orang lain membuat kesalahan. Jadi kalau misalkan orang lain buat kesalahan, maafkan. Jadi kalau misalkan meskipun masih kesal, masih marah, sampaikan mana ketidaksukaannya, kemarahannya di mana gitu. Sampaikan juga dengan cara yang baik dan sopan. Jadi dengan komunikasi melalui jalur pribadi tentunya, jangan di komunikasi forum umum ya. Ini 10 etika menurut Virginia Shia.
Sedangkan ada etika lain lagi, ini menurut Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini lebih ke etika bermedia sosial ya. Kalau yang 10 itu etika berkomunikasi, berada di dunia maya, jadi komunikasi apa saja, selama kita terhubung secara online atau berada di dunia maya. Sedangkan yang 8 ini ketika kita bermedia sosial atau menggunakan media-media sosial, aplikasi-aplikasi media sosial. Yang pertama, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi ke publik. Nah, makanya kayak KTP, informasi-informasi data pribadi itu harus kalau bisa malah jangan disebarkan ke publik gitu, simpan aja. Kayak KTP, kartu keluarga, nomor rekening, nomor alamat rumah, plat mobil. Nah, informasi-informasi privasi seperti itu baiknya harus memangnya disimpan. Yang kedua, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Jadi etika-etika selama berkomunikasi secara offline terapkan juga di komunikasi secara daring. Ketiga, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Hati-hati terhadap akun yang dikenal, siapa tahu dia melakukan penipuan, kemudian mengirimkan virus atau pencurian dan lain-lain. Jadi kalau menurut kalian tidak dikenal ya jangan ditanggapi. Ya, itu saja. Yang keempat, pastikan unggahan di akun media sosial itu tidak mengandung unsur sara, tidak menyinggung suku, agama, ras tertentu. Yang kelima, memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Jadi mencari teman, gitu, mencari relasi, mencari rekan-rekan untuk bisnis. Nah, jadi manfaatkan sebaik mungkin. Yang keenam, pastikan mencantum sumber konten yang diunggah. Ini kalau karya orang lain ya. Kalau karya sendiri juga lindungi karyanya. Bisa pakai watermark. Kalau punya karya orang lain, tuliskan, cantumkan sumbernya. Kalau tulisan, tulis citasinya. Kalau gambar, video, tuliskan. Ini sumbernya dari mana, dari ngambilnya siapa. Hargai karya orang lain. Yang tujuh, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Untuk menghindari berita hoax ya. Jadi kalau berita-berita yang provokasi, yang tidak jelas kira-kira ini benar atau salah, jangan disebarkan dulu. Cari tahu dulu kebenarannya, keotentikannya, faktanya seperti apa. Memang perlu kerja lagi ya, tapi ya memang harus seperti itu. Yang ke-8, manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Jadi meningkatkan diri. Jadi gunakan media sosial itu untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik, yang berwawasan, yang berilmu, yang temannya lebih banyak. Gitu. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini beberapa etika berinternet. Jadi ada banyak sekali etika berinternet yang ada. Paling tidak diharapkan kalian bisa menerapkan etika-etika berinternet yang ada ini.